الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما مكارم الأخلاق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائز بنصح الأمة بالآفاق صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله تبارك وتعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu senantiasa tingkatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada diri kita. Baik nikmat itu nikmat yang saat ini kita sadari maupun nikmat yang tanpa kita sadari. Baik nikmat itu nikmat secara zahir maupun nikmat secara batin yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada diri kita. Yaitu salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala saat ini berikan pada diri kita, yaitu adanya kita hadir di tengah-tengah majlis yang mulia ini. Adanya kita dipermudah langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Ini adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul cinta pada diri kita. Tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul peduli pada diri kita. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan ataupun menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, maka hamba tersebut Allah Subhanahu wa taala permudah untuk senantiasa memahami perkara agama. Hamba tersebut Allah senantiasa permudah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW yang lain, kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap sesuatu Allah Subhanahu wa taala permudah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maksudnya hadirin rahimakumullah, kalau diri kita, hati kita, mata kita, telinga kita, semua gerak-gerik kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada perkara kebaikan kita cepat untuk mengerjakannya, maka insyaallah semua insyaallah adanya kita hadir di muka bumi ini ialah untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, apabila diri kita, hati kita, telinga kita, mata kita, fikir kita, setiap saat gerak-gerik kita condong kepada perkara-perkara menentang kepada Allah Subhanahu wa taala,
ketika ada maksiat kita mudah untuk mengerjakannya, ketika ada perkara keburukan kita cepat untuk menjalankannya. Maka naudzubillah, naudzubillah, adanya kita hadir di muka bumi ini yaitu untuk menjadi bahan bakar neraka Allah Subhanahu wa taala. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar neraka ialah bebatuan dan para manusia. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Maka bagaimana senantiasa kita hari demi hari kita niatkan, kita azamkan pada diri kita, yaitu bagaimana kita tingkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtithalul awamir wa jatinabun nawahi, dan bagaimana kita senantiasa menjalankan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sejauh-jauhnya segala apapun larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya hadirin rahimakumullah, tidak ada perkara yang lebih menguntungkan ataupun lebih membahagiakan bagi kita, baik selama kita hidup di dunia maupun kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, melebihi kita senantiasa taat terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak ada perkara yang lebih membinasakan, lebih mengerikan bagi kita, baik selama kita hidup di dunia ataupun kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, melebihi kita senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Karena kita sadar kita bukanlah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hari demi hari senantiasa taat terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti mana halnya makhluk Allah yang namanya malaikat. Dan kita bukan pula makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hari demi hari bermaksiat terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkang hari demi hari kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menurut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana halnya makhluk Allah iblis, syaitan laknatullah alaihi dan bala tentaranya. Dan kita bukan juga manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun sudah dijamin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana halnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita adalah manusia, dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-insan sumil insan li kasratin nisyan. Kita adalah manusia. Kenapa manusia dikatakan manusia? Karena manusia ini lebih banyak lupanya dibanding ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Dan apabila kita mengerjakan perkara-perkara fahisyah, perkara-perkara keji ataupun mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala, au zalamu, atau kita senantiasa menggolimi diri kita sendiri, maka bagaimana kita fastaghfiru lidzunubihim, maka bagaimana sebaiknya kita cepat-cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa ataupun khilaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semua dosa-dosa yang kita kerjakan, baik yang baru kita kerjakan maupun yang telah kita kerjakan, maka bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan siang dan malam silih berganti. Dari siang dan malam itulah timbullah yang namanya bulan-bulan dan tahun-tahun. Itu semua merupakan perjalanan bagi seorang manusia menuju akhirat yang selama-lamanya. Mau tidak mau kita akan digiring oleh siang dan malam untuk menuju tempat yang pasti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu dinamakan negeri akhirat yang selama-lamanya.
Maka betul-betul rugi orang yang hanya sibuk mencari dunianya saja, sehingga dia lupa dengan negeri akhirat yang selama-lamanya. Rugilah orang yang maju mundur di dalam amal agamanya, sehingga sampai mati tidak ada kesempatan dan tidak ada kesungguhan di dalam membangun akhiratnya sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita ini bukanlah manusia pertama di dunia ini. Janganlah kita mengira dunia ini akan lama. Kakek nenek kita dulu ada di dunia ini, sekarang sudah pergi dari dunia ini. Tetangga kita di kiri kanan kita satu persatu mulai berangkat ke negeri akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita masih tidak mau berfikir juga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap kita melihat orang yang mati seakan-akan dia saja yang akan mati, saya tidak akan mati. Kalau kita melihat orang yang berangkat ke akhirat, maka seolah-olah mereka saja yang akan berangkat, saya tidak akan berangkat. Kalau kita diberitahu kehidupan para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam yang siang malamnya memikirkan akhirat, maka kita akan takjub dan terheran-heran, seolah-olah yang butuh akhirat hanya beliau-beliau saja, sedangkan kita tidak butuh dengan akhirat tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah kebodohan yang telah masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam fikir kita, sanubari kita, yang telah menjadi watak kehidupan kita baik siang maupun malam. Kita tidak pernah bersungguh-sungguh dan bagaimana kita dengan kehidupan akhirat kita, sedangkan akhirat ini adalah perkara yang sungguh-sungguh. Kematian itu adalah perkara yang sungguh-sungguh, maka semestinya kita menghadapinya dengan sungguh-sungguh pula. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari Jumat yang mulia ini, maka sekiranya inilah waktunya kita berfikir sejenak. Apakah ada gunanya dunia ini untuk kita ketika malaikat Israel datang menghantarkan kita ke negeri akhirat? Apakah jabatan ada gunanya? Apakah pengaruh ada gunanya? Apakah sawah ladang kita ada gunanya? Apakah anak istri kita ada gunanya? Apakah anak istri kita bisa menolong kita kelak di akhirnya Allah Subhanahu wa taala? Partai kita bisa menolong kita? Jawabannya tidak, sama sekali tidak. Apabila semua perkara ini tidak diniatkan, tidak dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama sekali tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Luqman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taghurrannakumul hayatad dunya wala yugharrannakum billahil gharur. Ya, artinya janganlah engkau tertipu dengan kehidupan dunia, dan janganlah kamu tertipu dengan sang penipu, yaitu syaitan laknatullah alaih. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, syaitan mengiming-imingi kita kenikmatan-kenikmatan dunia, padahal syaitan tidak punya dunia ini. Dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka menakut-nakuti dengan kesusahan-kesusahan, sedangkan mereka tidak kuasa mendatangkan kesusahan-kesusahan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kuasa mendatangkan kesusahan-kesusahan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka janganlah kita menghiraukan bisikan-bisikan setan tersebut, maka senantiasa kita mendengarkan dan selalu kita mengingat apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui lisan baginda Rasulullah SAW, yaitu kalau kita ini senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkati kehidupan kita ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kubur kita menjadi
pertamanan-pertamanan surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang mana kekal abadi selama-lamanya bersama para nabi dan para rasul wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kesusahan-kesusahan di dunia yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam hati-hati manusia sebetulnya tidak ada apa-apanya. Kesusahan bagaimanapun tidak akan mungkin terjadi tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan yang kecil dan kesusahan yang besar hanya terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Bagaimana senantiasa kita tidak usah khawatir dan tidak usah takut. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kenikmatan yang besar dan kenikmatan yang kecil tidak mungkin akan terjadi tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana seyogyanya kita senantiasalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana kita hari demi hari selalu senantiasa dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diri kita sudah dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gerak-gerik semua diri kita, mata kita, fikir kita, telinga kita, hati kita semua sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana di hari Jumat yang mulia ini kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana diri kita, sanak famili kita dan umat Islam seluruh alam ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengamalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه، وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وانيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتاب الكريم فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن. اللهم سلمنا وإياهم من الفتن والبلاء والمهن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم واحد صفوفهم فاجمع كلماتهم الحق يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.